warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara podcast Bincang Sehat RSSA. Dan di studio PKRS sudah ada narasumber dari SMF Paru, ada Dr. Suryanti Dwi Pratiwi, spesialis paru konsultan. Selamat datang, dokter. Selamat datang, terima kasih. Iya, dan juga ada Dr. Edwin Kole. Selamat datang, dokter. Iya, dan kali ini Dr. Suryanti Dwi Pratiwi dengan Dr. Edwin akan memberikan informasi kepada kita tentang dalam rangka Hari Kanker Paru Sedunia, ya, dokter ya. Iya, betul. Iya. Dan tahun ini temanya apa, dokter? Tema Hari Kanker Paru Sedunia, Iya. atau yang di dalam bahasa Inggrisnya adalah World Lung Cancer Day di tahun 2022 ini adalah Iya. Close the Care Gap. Mungkin susah ya. Iya. Close the Care Gap. Close seperti dalam terjemahnya adalah tutup. Jadi ditutup, care gap. Jadi kita menutup kesenjangan perawatan pada pasien-pasien dengan kanker paru, Bu Asi. Oh gitu ya, jadi kayak tutup kesenjangan perawatan, jadi tidak ada istilah kesenjangan. Betul. Semua pasien Seragam. dirawat dengan sama, Yes. tanpa melihat latar belakang dari pasien itu, gitu ya, dokter ya. Betul. Oke. Dan memang dalam rangka Hari Kanker Paru ini penting sekali ya, dok ya, kita memberikan informasi pada pemirsa tentang betapa pentingnya semua orang mengetahui kanker paru, ya, dok ya. Betul sekali, Bu Asi. Iya. Jadi sebenarnya kanker paru sendiri itu apa ya? Sama dengan kanker-kanker yang lain gitu ya, dok ya. Berbahaya sekali gitu ya, dok ya. Jadi kanker paru itu sama seperti semua kanker ya pada prinsipnya. Jadi dia memiliki cara kerja yang hampir sama, hanya memang tergantung pada organ yang dituju. Iya. Jadi organ yang kena itu yang mana, begitu Bu Asi. Nah, sebetulnya kalau kita masih boleh di tema dulu ya Bu Asi ya. Iya, iya. Jadi di tema ini sebetulnya kami ingin menyampaikan bahwa mengajak masyarakat itu tidak perlu khawatir, karena di sini sudah disebutkan seperti tema Hari Kanker Sedunia, tema Hari Kanker bukan kanker paru ya. Iya. Hari Kanker Sedunia itu jatuh di bulan Februari. Itu adalah close the gap. Jadi kita memang betul-betul sudah tidak ada kesenjangan perawatan. Jadi Bapak Ibu semua masyarakat tidak perlu khawatir bahwa nanti selama ini kan ada perasaan aku pasien tidak mampu. Pasti pelayanannya itu dibedakan dengan pasien yang mampu. Nah, ini yang kita ingin menekankan kembali bahwa kami semua pelayanan yang ada di Rumah Sakit Saiful Anwar dan di rumah sakit manapun itu adalah bersifat profesional. Iya. Kita mengedepankan profesionalisme, tapi tetap kita humanis. Kemudian juga yang harus dipahami adalah kita tidak membedakan Bapak Ibu mau pakai umum ya, asuransi yang manapun, pelayanan kita ini seragam sesuai dengan referensi. Dan saat ini kita sudah ada BPJS kan, masih rata-rata pasien di Saiful Anwar lebih 85% juga menggunakan BPJS. Jadi pasien masyarakat dengan menggunakan asuransi BPJS diharapkan tidak lagi ragu merasa bahwa yang diberikan pengobatan oleh dokter-dokter di Rumah Sakit Saiful Anwar itu beda loh antara yang kelas dan yang BPJS, itu tidak sama. Inilah tema kita bahwa kita tidak pernah membedakan, dan di tema 2022 ini kita menekankan kembali bahwa kesenjangan perawatan itu sebetulnya tidak ada. Kami melayani dengan profesional sama, tidak membedakan golongan, jenis kelamin, yang membedakan hanya latar belakang atau komorbid penyakit yang menyertai. Iya. Itu Bu Esi. Iya. Jadi yang begitu pasien datang ke RSSA itu yang diutamakan bagaimana pasien ini perawatan selanjutnya untuk segera sehat gitu ya, dokter ya. Betul. Iya. Jadi kadang pasien itu terkena kanker paru itu kan pasti ada gejalanya ya, dokter ya. Nggak serta-merta orang itu pasti tiba-tiba tahu saya ini kena kanker paru kan gitu. Ya. Itu seperti itu tuh, apa perbedaan kanker paru dengan terkena TB paru, dokter? Ini dokter Adilin kebetulan adalah ini calon spesialis paru juga Bu Asi. Iya. Nah, beliau ini yang sehari-hari juga banyak bertugas di Polri, Iya. kemudian juga dirawat inap. Ini dokter Adilin bisa menjelaskan rata-rata pasien yang datang. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kanker paru ini merupakan suatu penyakit yang sebenarnya gejalanya itu hampir sama dengan beberapa penyakit paru yang lain. Seperti kita ketahui bahwa gejalanya ada batuk kronik atau batuk berkepanjangan, kemudian ada batuk berdarah,
kemudian ada sesak, kemudian juga ada nyeri dada, dan satu hal lagi sering terjadi penurunan berat badan yang tidak jelas, seperti itu. Kemudian apabila dia sudah menjalar ke organ-organ yang lain, bisa saja terjadi suatu kondisi seperti nyeri kepala apabila dia sudah sampai ke otak, dan beberapa organ lain juga yang terkena bisa menimbulkan gejala sesuai dengan organ yang terkena, seperti itu. Gitu. Itu tadi ciri-ciri dari kanker parunya ya dokter ya. Nah, untuk TB paru itu juga sebenarnya ciri-cirinya sama seperti itu ya dokter ya. Sebenarnya sama. Sebenarnya hampir sama, tapi nanti kita akan membedakan di mana itu adalah pasien kanker paru, ini adalah pasien TB dengan pemeriksaan penunjang yang lebih baik. Ya, seperti kalau pada TBC kita menggunakan pemeriksaan sputum seperti itu dengan TCM, pemeriksaan dahak. Sedangkan pada kanker paru yang kita curigai kanker paru dapat kita lakukan dengan pemeriksaan CT scan atau FOB seperti itu. Kalau kanker paru, kalau TB paru itu kebanyakan orang kan taunya menular dokter ya. Iya, betul. Kalau pasien sudah terkena kanker paru itu tetap seperti TB paru atau tidak? Maksudnya menular atau tidak? Oh iya. Betul sekali Bu Asih. Jadi yang dikhawatirkan masyarakat itu adalah ini menular nggak ya? Karena kalau menular kan berarti harus ada beberapa prinsip. Misalnya harus diisolasi, cara batuk yang benar bagaimana, begitu ya. Jadi penyakit beda antara kanker paru dan TBC itu adalah pada letak penularannya. Karena pada TB paru memang betul menular, sedangkan pada kanker paru itu penyakit tidak menular. Jadi dia adalah penyakit yang memang disebabkan oleh karena adanya kita sebut mutasi atau perubahan sel-sel normal yang ada di saluran pernafasan, kemudian dia mengalami perubahan karena berbagai macam lingkungan sehingga dia mengalami sifat yang berbeda dari sel normal. Nah, kalau TBC misalnya, dia itu adalah penyakit di saluran nafas yang disebabkan oleh kuman yang disebut sebagai Mycobacterium tuberculosis, dan dia memang bersifat menular sehingga memang ada pengobatan yang berbeda antara keduanya. Tapi yang jelas memang tadi disebutkan Dr. Adeline, memang gejalanya ini sama Bu Asih. Batuknya lama, artinya lama itu lebih dari 2 minggu. Kami menyebut lama lebih dari 2 minggu. Ada penurunan berat badan, jadi pasiennya ini tambah kurus, nggak mau makan. Nah, bedanya kalau pada pasien TBC misalnya, dia ada keluar keringat dingin pada saat malam hari atau kita sebut sebagai night sweating. Nah, sedangkan pada pasien kanker tidak. Pasien kanker ini tidak ada keringat dingin saat malam hari. Apakah semua pasien TB ada keringat dingin? Tidak juga. Jadi memang akhirnya tadi yang disebut Dr. Adeline, kita pada akhirnya memang harus curiga dari anamnesis atau dari ditanya ya Bu Asih ya, ini sebetulnya ada nggak riwayat faktor risiko dari keluarganya yang sakit kanker, atau kalau misalnya TBC ada nggak dia tetangganya atau keluarganya yang sakit batuk-batuk sehingga ada kemungkinan dia menular. Nah, dari situ kita kemudian akan berkembang pada pemeriksaan di dadanya, kemudian berat badannya, sampai kemudian penunjang tadi dari foto ronsennya lebih mengarah ke tumor atau lebih mengarah ke TBC misalnya, atau nanti misalnya penyakit yang lain. Karena memang pada beberapa kondisi TBC dan juga tumor ini hampir sama. Ada foto ronsen, sehingga tadi diperlukan pemeriksaan lebih lanjut yang disebut sebagai CT scan. Memang kalau sudah terdeteksi kena kanker itu akhirnya perjalanan untuk penyembuhannya lebih panjang ya dokter ya, daripada yang TB paru. Tapi kalau umpama orang terkena kanker paru, itu apakah harus dia sakit TB paru dulu dokter? Atau bisa juga kalau kanker paru harus TB paru yang berkepanjangan baru bisa muncul karena parah jadi kanker paru, atau memang tiba-tiba bisa muncul jadi kanker paru gitu dokter? Ya, jadi kalau misalkan kita hubungkan kanker paru dengan kejadian tadi, memang itu bukan satu hal yang sangat berhubungan erat. Jadi itu terpisah sendiri-sendiri. Namun bisa saja orang dengan kanker paru bisa juga terkena TBC. Begitupun sebaliknya, pasien dengan TBC bisa saja terkena kanker paru. Mungkin saya menambahkan Bu Asih,
Jadi 7% dari pasien dengan kanker paru itu ternyata dia ada riwayat sakit respirasi sebelumnya atau sakit respirasi itu pernafasan. Karena mungkin dia ada sakit TBC sebelumnya tapi dia tidak tahu atau dia diabaikan. Kan kita sering juga ya menghadapi masyarakat misalnya sudah tahu sakit TBC disuruh pengobatan malah dia tidak datang misalnya karena ada beberapa efek samping. Nah ini kita juga menghimbau pada masyarakat yang namanya penyakit itu harus kita hadapi, itu harus kita atasi bersama, bukan dihindari. Karena kalau dihindari yang ada yang namanya penyakit itu bukan sembuh, tapi dia malah misalnya kalau TB paru malah menular kemana-mana, dia malah bisa kena organ yang lain, artinya juga kemana-mana. Kanker pun demikian. Jadi kalaupun nanti misalnya memang terdiagnosis kanker, kita berharap pasien dan keluarganya atau masyarakat ya, jadi itu berharap ayo diajak ke layanan pemeriksaan. Tidak harus ke Saiful Anwar karena layanan kesehatan itu mulai dari yang primer atau yang paling bawah, misalnya ada kelainan ke posyandu, ke ke puskesmas, baru kemudian nanti ke sini ya dokter Adeline ya, karena ini adalah rumah sakit rujukan. Jadi jangan segan untuk datang pada layanan kesehatan yang ada di sekitar Bapak. Iya. Kalau kanker paru, kalau TB paru itu penyakitnya kan di sekitaran paru ya dok ya. Itu kan kebanyakan biasanya itu penyebabnya juga karena perokok, bisa perokok pasif, bisa aktif gitu. Jadi kan lebih cenderung ke jenis kelamin itu laki-laki dokter. Iya benar. Nah, tapi kalau di kenyataannya pasien ini apa memang lebih banyak pasien laki-laki atau sama saja dokter? Atau pasien seorang perempuan juga rentan juga terkena penyakit ini gitu. Ya. Jadi memang pengalaman dan beberapa data yang sudah kita baca memang lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan karena faktor risiko merokok itu. Iya. Namun jangan salah karena perokok pasif pun juga beresiko terkena kanker paru. Gitu. Perokok pasif itu berarti yang kita punya suaminya perokok ya dok ya. Atau anak atau paman atau apapun yang memang satu sekitar, rumah. Iya satu rumah. Jadi risikonya sama ya dok ya. Jadi kalau kita kenal ada pasif smoker, nah ini. Jadi berarti dan mungkin bukan hanya rokok ya Bu Asi. Mungkin dokter Adeline juga sering melihat ada beberapa karena pekerjaan misalnya ya. Itu juga bisa menyebabkan faktor risiko terjadinya kanker paru yang disebabkan oleh namanya inhalan. Inhalan itu sesuatu yang terhirup pada saluran nafas. Gitu, Bu. Jadi kalau orang dengan risiko yang seperti itu yang mungkin di lingkungannya ada yang merokok atau kena asap atau kena paparan bahan kimia berbahaya, itu perlu adanya istilahnya kalau di medis itu screening ya dokter ya. Tapi kan belum tentu orang awam tuh mengerti sebenarnya screening itu apa dokter. Jadi sebenarnya screening itu kita kalau di rumah sakit itu sering gini, ini sakit ini udah dilakukan screening aja biar pasti ketahuan sakitnya apa. Nah itu sebenarnya screening itu apa sih dokter? Ya dokter Adeline. Oke. Jadi screening itu sama screen itu kan saringan atau layak gitu ya, aslinya dalam bahasa awamnya kan begitu Bu. Jadi itu adalah metode untuk menyaring di tahap awal, namanya adalah screening. Jadi screening ini tujuannya adalah untuk mendeteksi supaya pasien itu satu tidak sampai jatuh ke, misalnya kalau dalam topik ini kita kan sedang berbicara tentang kanker paru ya, jadi tidak sampai jatuh ke kondisi kanker paru. Atau screening berikutnya, kalau misalnya memang sudah kena kanker paru, maka apalagi supaya nanti misalnya kita lihat screening tahap lanjutan, misalnya supaya kita ketahui nanti dia sekarang di tahap ini supaya tidak sampai ke tahap berikutnya, itu nanti hubungannya dengan pencegahan. Jadi screening itu adalah upaya untuk diagnostik di tahap-tahap tertentu, misalnya screening awal ya berarti kita di tahap awal, gitu begini. Untuk gejalanya kalau kita sudah melakukan screening, sudah tahu gejalanya gitu dokter ya. Nah setelah gejalanya tahu gini, ini kan memang untuk selanjutnya apa itu istilahnya dok? Terapinya itu kan memang beda ya dok ya antara kanker paru dengan TB paru ya dok ya. Dan itu juga memang sudah beda ruangan dokter atau sama saja di ruang 2-3 infeksi. Jadi kalau untuk pengobatan kanker paru itu sendiri kan memang
Di sini kita berdasarkan stadiumnya, kemudian tidak hanya stadium tapi kita melihat selnya seperti apa, jenis selnya seperti apa. Misalkan dia small cell atau small cell seperti itu. Kemudian kita juga melihat kondisi umum daripada pasien seperti itu. Sehingga selama ini modalitas pengobatan yang kita tahu bersama ada pembedahan, kemudian ada radioterapi, kemudian ada kemoterapi dan terapi target. Seperti itu. Terus imunoterapi Dan imunoterapi. ya. Kalau kita kadang ketahui itu kalau sudah terdeteksi TB paru itu pengobatannya kadang panjang 6 bulan. 6 bulan ya dokter, ada yang 1 tahun ya dok ya. Ya, Kalau terkena kanker paru apakah lebih panjang lagi? Kan kadang kita sudah melihat pasien yang TB paru aja sudah tengah-tengah kadang sudah putus asa gitu ya. Sudah kena, padahal sebenarnya hanya minum obat gitu. Itu aja kadang mereka sudah capek gitu pulang lagi dari awal kan gitu. Nah apalagi kalau sudah terdeteksi kanker paru, mungkin kan pengobatannya mungkin lebih lagi, mungkin ada kemo gitu ya dok ya. Dan itu untuk mengatasi seperti itu bagaimana dokter pasien-pasien yang seperti ini? Iya, jadi memang kita dalam Hari Kanker Paru Sedunia ini dengan Adilin, Bu Asi, kita juga ingin mengajak masyarakat. Jadi kembali bahwa memang masalah itu adalah untuk dihadapi bukan dihindari. Sama seperti TBC, memang kalau TBC itu pengobatannya adalah minimal itu 6 bulan. Karena memang tergantung dievaluasi setelah 6 bulan, loh kok ternyata masih belum membaik, mungkin bisa ditambah. Nanti juga perlu diperiksa yang disebut tadi adalah tes cepat molekuler. Nah, nanti akan menentukan pengobatan berikutnya. Yang jelas setiap pengobatan itu kami dari tenaga profesional tidak pernah melepaskan dari evaluasi. Nah, bagaimana dengan pasien kanker? Sama. Jadi pada pasien kanker tadi pemikiran mungkin dari beberapa masyarakat juga sama ya Bu Asi. TB aja sudah begitu, apalagi kalau kanker. Bapak Ibu sekalian, bahwa memang pasien kanker itu mendengar vonis kanker itu kan sebetulnya sudah sesuatu sekali ya. Begitu orang mendengar, aduh kok kanker, siapapun itu pasti langsung terbayangkan bahwa kanker itu berarti sudah dekat dengan suatu proses yang namanya adalah end of life atau akhir kehidupan. Tapi sebetulnya tidak juga, karena memang kemajuan zaman saat ini sudah sangat progres ya, jadi sudah sangat besar. Pada pasien kanker paru pun dan kanker yang lain bukan berarti tanpa harapan. Jadi kalau kita lihat pada pasien kanker paru misalnya, tadi disebutkan bahwa pengobatannya ini banyak macamnya. Apakah semua harus melalui kemoterapi, pembedahan? Tidak. Jadi semua tergantung pada stadiumnya, pada selnya jenisnya apa. Kalau dia masih stadium awal, kita bisa lakukan operasi. Itulah pentingnya screening, Bu Asi. Jadi deteksi dini, kalau misalnya memang masih bisa ditemukan di awal, pasien itu bisa betul-betul diambil sel kankernya, kemudian dia memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Tapi kalau sudah mulai dia menyebar, misalnya kemana dan kemana, maka tidak lagi bisa dilakukan operasi, Bu Asi. Yang bisa dilakukan adalah dengan kemoterapi, radioterapi, atau sekarang juga dikenal dengan imunoterapi. Nah, yang saya sebutkan tadi, baik itu bedah atau operasi, kemudian kemoterapi, dan juga radioterapi, ini semuanya ditanggung oleh bisa ditanggung oleh BPJS atau asuransi yang lain. Nah, ini yang kita akan menyamakan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu khawatir bahwa kalau dia pasien kelas 3 nanti kemoterapinya akan berbeda dengan pasien yang lain. Enggak, sama. Kita referensinya sama, tujuan dan pengobatan caranya juga sama, dan evaluasinya nanti juga demikian. Jadi pasien yang mendapatkan pengobatan itu tetap akan kita lakukan evaluasi. Begitu, Bu Asi. Jadi kalau memang sudah terdiagnosa dan sudah tahu ini posisi pasien sudah di stadium berapa, mungkin hanya untuk penguatan diri, persiapan dari si pasien sendiri ya dok ya, untuk menghadapi pengobatan. Jadi mungkin untuk diberi wawasan bahwa kalau kemo itu harus seperti ini, kalau pembedahan harus seperti ini gitu ya dok ya. Jangan sampai pasien ini tengah jalan putus, apalagi putus harapan. Putus harapan itu adalah putus segalanya ya. Kalau sesuai pengalaman Dokter Suryanti, Dokter Edelin itu, umpama pasien dengan kanker stadiumnya antara 2 atau 3 gitu ya dok ya, mungkin kemo gitu,
ada angka keberhasilannya tinggi apa enggak, dokter? Ya, kalau dilihat dari stadium, memang semakin lanjut harapan hidup memang semakin rendah, kualitas hidupnya juga semakin berkurang, sehingga di sini kami mau sampaikan bahwa sebaiknya apabila mendeteksi kanker lebih dini itu lebih baik, sehingga dapat diobati dengan cepat, sehingga kualitas hidupnya juga semakin bagus, harapan hidupnya juga semakin. Dan sesuai dengan selama ini yang di rumah sakit, dokter, usia paling muda terdeteksi kanker itu berapa, dokter? Paling mudah. Iya, paling mudah. Sebetulnya secara teori kalau sesuai dengan referensi itu harusnya itu 45 ke atas. Kenapa? Karena proses kanker sendiri membutuhkan waktu yang lama. Misalnya seorang perokok tidak bisa dia merokok sekarang kemudian besoknya langsung kanker atau seminggu lagi nggak bisa. Tapi bahwa dia proses yang namanya akumulatif atau bertumpuk itu iya. Jadi memang membutuhkan proses yang lama. Itulah kenapa pasien kanker itu biasanya kanker paru di sini terjadinya adalah di usia tua. Jadi ditemukan di atas usia 45 tahun. Namun tadi Bu Asih, kita tahu bahwa ada beberapa faktor risiko lain. Misalnya tadi yang disebutkan, dia ternyata bekerja misalnya di galangan kapal, atau misalnya dia di pabrik asbes misalnya, atau dia tinggalnya ini yang kadang kita masyarakat juga tidak sadar di rumah yang memang atapnya adalah masih asbes. Di mana asbes ini bisa menimbulkan penyakit yang disebut nanti asbestosis yang nanti dalam waktu berkepanjangan dia tidak ramah terhadap saluran nafas, dia juga berkembang menjadi kanker paru. Banyak faktor. Atau misalnya pasien seseorang yang bekerja pada misalnya dia seorang driver atau yang tidak menggunakan APD tapi dia menghirup sekian banyak asap selain rokoknya, nah itu juga bisa menyebabkan menjadi faktor risiko, dan itu artinya tidak tergantung pada usia tua, tapi akumulasi dari waktu mulai dia terpapar sampai kemudian dia jatuh sakit. Apalagi kalau dia misalnya pada kondisi tertentu, dia punya kecenderungan usia keluarganya misalnya ada yang sakit kanker paru atau kanker lainnya. Jadi secara genetik atau keturunan itu sudah ada faktor yang menjadi faktor awal. Jadi modalnya itu ada. Nah ini yang memang kita kembali mengingatkan ya dokter untuk hidup sehat. Jangan merokok, gunakan APD misalnya seperti itu, dan lifestyle atau gaya hidup. Jadi pola makan yang memang baik, gizi seimbang, istirahat cukup, jauhi alkohol, dan juga tentu saja rokok. Ya, memang benar-benar kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya, dan memang di hari kanker paru sedunia ini mungkin mulai lebih didengungkan ke masyarakat bahwa kita memang harus hidup lebih sehat ya, dokter. Karena kalau sudah terlambat sulit sekali untuk prosesnya, itu kan panjang ya, dokter. Betul. Iya. Dan terima kasih Dokter Suryanti, Dokter Edelin atas informasinya hari ini tentang kanker paru di Hari Kanker Paru Sedunia, dan semoga informasi kita hari ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Preview.